Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naafil Adria Adita dengan nomor induk mahasiswa 1751190. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi pembahasan tentang pengendalian daya rusak diakibatkan oleh air. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu daya rusak air. Daya rusak air itu daya air yang dapat merugikan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Nah, bentuk-bentuknya itu seperti banjir, erosi, longsor, dan tsunami. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan menekankan lebih ke pengendalian daya rusak air akibat banjir. Pertama-tama kita harus mengenal apa itu banjir. Banjir yaitu peristiwa atau kejadian alam di mana sebidang tanah atau area yang biasanya merupakan lahan kering tiba-tiba terendam air karena volume air meningkat. Nah, faktor-faktor yang diakibatkan terjadi suatu bencana alam banjir yaitu ada dua, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam yaitu topografi yang rendah, intensitas hujan yang tinggi, kerusakan lingkungan, penyumbatan aliran akibat sedimen. Dan kedua itu faktor manusia, yaitu kerusakan atau pengerusakan lingkungan pada daerah aliran sungai. Yang kedua, pemukiman di bantaran sungai. Ketiga, pembuangan sampah atau benda padat lainnya di bantaran sungai. Yang keempat, kerusakan atau pengerusakan sarana prasarana pengendalian banjir. 5. Tidak atau kurang berfungsinya sarana prasarana pengendalian banjir. Saya jelaskan dulu yang bagian faktor alam, yaitu penyumbatan air akibat sedimen. Penyumbatan air akibat sedimen itu bisa sedimen aliran pada sungai yang tersumbat atau menyumbat pada salah satu saluran drainase pada lingkungan perkotaan atau area sungai. Nah, yang faktor manusia juga, yaitu pemukiman di bantaran sungai. Karena pemukiman di bantaran sungai itu akan menghambat aliran air dan juga pembuangan sampah atau benda padat lain di badan sungai, karena dia akan menyumbat atau menumpuk sampah yang lama-kelamaan akan membuat airan sungai tersebut susah untuk mengalirkan air dari hulu ke hilir, seperti itu. Yang keempat, pengerusakan sarana prasarana pengendali banjir seperti pintu air yang rusak atau tidak melakukan perawatan seperti itu, atau tidak kurangnya perawatan pada bagian drainase atau selokan-selokan di sekitar pemukiman. Selanjutnya, jenis-jenis banjir. Jenis banjir itu terdapat dua, yaitu lokasi sumber aliran permukaan dan mekanisme terjadinya banjir. Kalau dari lokasi sumber aliran permukaan, yaitu banjir kiriman, atau banjir diakibatkan oleh tingginya curah hujan di daerah hulu sungai, yang mengakibatkan banjir itu berupa kiriman air dari hulu ke hilir. Yang poin B itu banjir lokal. Banjir terjadi karena volume hujan di daerah setempat melebihi kapasitas buang atau daya tamu di area tersebut sudah melebihi dan muncullah genangan-genangan air seperti itu. Yang kedua, mekanisme terjadinya banjir yaitu regular flood atau banjir diakibatkan curah hujan di tempat tersebut tinggi atau intensitas hujan tinggi dan menyebabkan tidak sesuai perencanaan sebelumnya pada area tersebut. Nah, yang poin B, irregular flood. Banjir diakibatkan oleh selain hujan seperti tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya bendungan, seperti itu. Pada hancurnya bendungan itu pernah terjadi ketika suatu permasalahan bendungan itu jebol, maka akan membanjiri daerah-daerah di sekitar bendungan tersebut yang akan mengakibatkan banjir. Nah, pengendalian rusak air. Pengendalian daya rusak air yang dimaksud untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Sedangkan tujuannya adalah untuk mendapatkan kualitas lingkungan yang baik, terpelihara, dan berkelanjutan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan, ekosistem, dan yang harmonis dan seimbang. Dan tahap-tahapannya yaitu ada pemulihan, pra-bencana, dan tanggap darurat. Nah, kalau pada presentasi saya akan meringkas menjadi 3, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pencegahan dapat berupa 2 kegiatan, yaitu fisik dan non-fisik. Kegiatan fisik itu pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lain dalam rangka pencegahan kerusakan atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air itu sendiri. Yang kedua, kegiatan non-fisik, yaitu kegiatan penyusunan dan atau penerapan piranti lunak yang meliputi
antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian daya rusak air tersebut. Atau dapat saya kelompokkan lagi lebih enak, yaitu pengelolaan risiko bencana banjir, pengurangan risiko besaran banjir, pengurangan risiko kerentanan banjir. Yang poin B, pengurangan risiko besaran banjir dilakukan dengan membangun poin 1, prasarana pengendalian banjir, yaitu peningkatan kapasitas sungai dengan cara kita melakukan pengurukan di area sungai atau melakukan pembersihan di tempat-tempat kayak selokan atau drainase. Yang kedua, itu tanggul, pembuatan tanggul atau meninggikan tanggul. Dengan itu kita akan menambah volume kapasitas sungai tersebut. Yang C, pelimpahan banjir, atau kita membuat rute ketika terjadi banjir, air tersebut akan dikirim ke area-area mana yang aman dari banjir tersebut di area tersebut. Nah, poin D, pompa banjir. Pompa banjir ini berguna ketika salah satu sungai atau area tersebut itu sudah melebihi kapasitas maksimum menampung air itu, maka pompa ini akan diaktifkan, akan dikirim lagi, bisa dikirim ke laut atau area-area sungai yang dimana tidak akan menimbulkan potensi banjir yang akan merugikan di area-area tersebut ketika pompa banjir diaktifkan. Yang E, membuat bendungan. Yang F, perbaikan drainase perkotaan, atau juga bisa melakukan perawatan. Nah, poin kedua itu pelaksana pengendali aliran permukaan, itu membuat air resapan dan penampungan banjir. Air resapan bisa kita buat dengan cara tiap rumah kita membuat resapan air, supaya air yang ada di permukaan langsung masuk ke dalam tanah lagi, tidak menggenang di permukaan tanah. Nah, C, pengelolaan risiko kena banjir dilakukan melalui pengelolaan dataran banjir. Nah, penanggulangan. Padahal penanggulangan dilakukan secara tepat oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana tingkat nasional atau BNPB, atau tingkat provinsi atau tingkat kabupaten. Ketentuan mengenai penanggulangan kerusakan dan bencana akibat daya rusak air diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Nah, rencana operasi atau operation plan yang merupakan operasionalisasi atau aktivisasi dari rencana kedaruratan atau rencana kontingensi yang telah disusun sebelumnya. Misal, dalam menghadapi kondisi darurat bendungan, disusun rencana tindak darurat yang isinya mencakup rencana kontingensi dan rencana operasi. Nah, poin selanjutnya pemulihan. Pemulihan akibat daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi-fungsi lingkungan hidup dan sistem sarana dan prasarana sumber daya air. Pemulihan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya air, dan masyarakat sekitar. Nah, meliputi rencana rehabilitasi rekonstruksi yang dilakukan pada pasca bencana. Sedangkan jika bencana belum terjadi, maka untuk mengantisipasi kejadian bencana di masa mendatang, dilakukan penyusunan petunjuk atau pedoman mekanisme penanggulangan pasca bencana. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.